Tes. Oke, halo teman-teman PMAT 18. Kali ini saya akan menjelaskan materi PDB. Aku ini kurang tahu namanya ya. Tapi kalau di kelasku ini materi yang terakhir, materinya tentang sistem persamaan linear ya, tapi yang diferensial. Jadi yang bagian akhir itu. Tapi ini sistem yang homogen karena tidak ada konstantanya. Jadi cara yang saya presentasikan hari ini itu untuk sistem persamaan yang homogen. Kita bisa lihat ya kan soalnya ini. Ini soalnya ada di buku Sepley sekitar halaman 319-an. 319 itu mulai materinya. Jadi latihan soalnya setelah itu. Jadi ini soalnya X aksen, jadi turunan pertama dari X sama dengan 6X dikurangi Y. Terus persamaan yang kedua, Y aksen sama dengan 3X plus 2Y. Kita lihat di sini kan nggak ada konstantanya ya. Nah, jadi cara ini digunakan untuk jenis sistem persamaan yang homogen. Sebentar. Oke. Jadi langkah pertama ini setahu saya sama ya untuk semua jenis sistem yang homogen. Langkah pertamanya adalah ini. Jadi kita memisalkan X ya, bukan X aksennya yang dimisalkan, tapi X yang dimisalkan itu sama dengan A E pangkat lambda T. A ini koefisien, lambda ini variabel. Jadi lambda ini nanti akan dicari, akan ditemukan, A juga akan ditemukan. Nah, T ini tetap gitu ya. Meskipun T juga variabel, tapi T ini tetap. Lalu Y dimisalkan dengan B E pangkat lambda T. Ini setahu saya untuk semua jenis sistem yang homogen, pemisalannya gini semua. Jadi kalau ketemu soal yang kayak gini, langsung aja memisalkan seperti ini. Oke, terus langkah keduanya adalah ini ya. Jadi pemisalan ini kita substitusikan ke sistem. Pertama, X aksen. Turunan pertama dari X berarti kan A lambda E pangkat lambda T. Kalau turunan dari E pangkat T kan tetap E pangkat T ya. Tapi kalau turunan dari E pangkat lambda T, lambda ini kan koefisiennya dari T. Jadi lambda kan nanti sebenarnya diganti angka. Ya. Jadi turunannya jadi lambda E pangkat lambda T. Dikali dengan koefisien di depannya tadi. Itu ya, itu turunan dari X. Lalu sama dengan 6X. Berarti 6A E pangkat lambda T dikurangi Y berarti dikurangi B E pangkat lambda T. Begitu juga dengan yang Y aksen sama dengan 3X plus 2Y. Jadinya B lambda E pangkat lambda T sama dengan 3A, ini E ya, 3A E pangkat lambda T plus 2B E pangkat lambda T. Oke, itu langkah kedua. Nah, lalu dari sini terus ke sini ya. Jadi sebelum ke sini sebenarnya ini kedua ruas dibagi E pangkat lambda T. Jadi semua E pangkat lambda T di sini hilang ya. Karena ruas ini dibagi E pangkat lambda T, ruas ini juga dibagi E pangkat lambda T. Jadi hilang semua E pangkat lambda T-nya.
Di persamaan ini juga kedua ruas dibagi E pangkat lambda T. Lalu yang ruas kanan pindah ke ruas kiri. Kita coba dulu yang persamaan pertama ini ya. Jadi kan kalau ini dipindah, jadi A lambda dikurangi 6A ya. Jadi ini. Terus ini min B dipindah jadi plus B. Oke, terus yang persamaan kedua juga gitu. Ini min 3A ya. Sorry. 3A dipindah ke ruas kiri jadi min 3A. Lalu yang B lambda dikurangi 2B. Ini ya. Nah, terus ini kan juga merupakan ini jadinya sistem persamaan linier 2 variabel ya, dengan variabelnya A dan B. Lambda juga variabel sebenarnya. Oke, jadi gini. Lalu kita akan mengolah ini ya, mengolah sistem persamaan ini. Caranya adalah dengan mengeliminasi A atau B. Di sini aku mengeliminasi A, gitu ya. Di sini aku mengeliminasi A. Jadi nanti persamaan pertama yang atas ini, kedua ruas dikali min 3. Lalu persamaan yang bawah, kedua ruas dikali lambda min 6. Jadi supaya pada saat ini dikurangi gitu, A-nya hilang. Oke, ini tak loncat jadi aku tadi lupa nulis, kelewatan, jadi tak taruh di sini. Sebentar. Ini ya. Jadi ini kelanjutannya ini. Jadi tadi begini ya. Jadi kan persamaan yang atas dikali min 3 kedua ruas. Jadi gini, jadi min 3B. Lalu persamaan yang bawah kedua ruas dikali lambda min 6. Lalu dikurangi ya. Ini kan jadi hilang, jadi 0. Terus ini kan bisa gini karena tadi lambda min 6 dikali lambda min 2 ya. Dikali B. Jadi lambda kuadrat min 8 lambda plus 12. Jadi hasil pengurangannya adalah min 3B dikurangi lambda kuadrat B plus 8 lambda B min 12B sama dengan 0. Oke. Nah, lalu kedua ruas dibagi B. Jadi B-nya hilang ya. Lihat lagi sini. Jadi ini kedua ruas dibagi B. Ruas kiri dibagi B, ruas kanan juga dibagi B. Jadi B-nya hilang semua. Sisanya tinggal min 3, min lambda kuadrat, plus 8 lambda, min 12. Oke. Ini ya. Lalu ini di sederhanakan biasa. Ketemulah suatu persamaan kuadrat dalam variabel lambda ya. Karena A dan B-nya sudah hilang. Jadi tinggal variabel lambda. Kan tadi juga saya bilang lambda itu akan dicari, akan ditentukan. Jadi nanti ketemunya juga angka. Lambda kuadrat, sebentar. Lambda kuadrat sama dengan min 8 lambda plus 15. Nah, ini kita cari akarnya ya, seperti biasa. Ketemu akarnya lambda sama dengan 5 atau lambda sama dengan 3. Nah, inilah sistem jenis pertama. Sistem jenis pertama yaitu yang lambdanya, akarnya ini tuh berbeda dan real. Jadi nanti jenis kedua akarnya imajiner, tidak real. Terus yang jenis ketiga akarnya real dan kembar. Gitu. Jadi ini jenis pertama dulu yang akarnya real dan berbeda. Oke. Setelah kita mengolah ini, kita sudah ketemu lambdanya 2 ini. Lalu apa yang kita lakukan selanjutnya? Kita ke sini.
Jadi kita olah dulu yang lambdanya sama dengan 5. Oke. Lalu terus gimana? Ya lambdanya sama dengan 5 ini disubstitusikan ke sini. Jadi sekarang kita akan mencari A dan B. Kalau tadi kan mencari lambda, sekarang kita mencari A dan B. Jadi untuk koefisiennya ini ya. Kita kan sebenarnya kan mencari X dan Y gitu ya. Oke. Kembali ke tadi. Lambda sama dengan 5 kita substitusikan ke sini. Jadi ini 5 dikurangi 6 min 1 ya. Jadi min A plus B min 3A 5 min 2. Jadi 3B. Nah, kita lihat kita ketemu suatu sistem persamaan linear dua variabel ya dalam variabel A dan B. Kita lihat persamaan ini tuh sebenarnya ekuivalen ya. Kan kalau persamaan yang atas ini kedua ruas dikali 3 akan sama dengan persamaan yang kedua. Oke. Jadi kita tentukan aja A dan B-nya ini bisa apa? Banyak solusi. Kalau A-nya 2, B-nya 2 juga bisa. A-nya min 1, B-nya min 1 juga bisa. Tapi jadi ini terserah mau milih solusi yang mana. Aku memilih A sama dengan 1 dan B sama dengan 1. Supaya mudah. Kan ini juga memenuhi ini ya. Oke. Nah, sudah ketemu lambda, sudah ketemu A, sudah ketemu B, jadi sudah terbentuk solusi yang pertama. X sama dengan A-nya 1, lambdanya 5. Y sama dengan B-nya 1, lambdanya 5. Jadi ini solusi yang pertama. Jadi memang tadi belum tak jelaskan. Jadi ini kan sistem persamaan linear diferensial. Ya kan namanya itu kan. Nah, jadi ya sama kalau dua variabel kita harus menemukan dua solusi. Gimana ya? Ya pokoknya kita nyari dua solusi nanti. Jadi ini solusi yang pertama ya. Solusi yang pertama X-nya sama dengan E pangkat 5T. Solusi yang kedua Y sama, terus Y-nya sama dengan E pangkat 5T. Nah, terus yang kedua, yang lambdanya sama dengan 3. Caranya sama. Lambda sama dengan 3 disubstitusikan ke sini. Jadi ketemu ini ya. Ini persamaannya juga ekuivalen. Terus A sama B ada banyak solusi, silakan dipilih. Pilihlah yang paling mudah. Ini aku pilih A sama dengan 1, B sama dengan 3 dan memenuhi ini ya. Lalu sama. Jadi kita substitusikan lambda A dan B ke sini. A-nya 1, jadi E pangkat 3T karena lambdanya 3. Lalu B-nya sama dengan 3, berarti 3E pangkat 3T. Nah, lalu kita kan sudah ketemu dua solusi nih. Lalu kita gabungkan. Nah, penggabungan ini namanya jadi solusi umum. Nah, ini jawabannya. Oke. Jadi begini. Semua solusi pertama ini dikali C1. C1, C1. Ini konstanta sembarang ya, C1 itu. Lalu semua solusi kedua dikali C2. Oke. Lalu ditambah. Jadi bukan C1 C1 bukan. Tapi untuk solusi pertama X-nya dikali C1, Y dikali C1. Untuk solusi kedua X-nya dikali C2, Y-nya dikali C2. Jadi gini, inilah jawabannya teman-teman. Oke, begitu untuk latihan soal yang pertama. Jadi yang jenis lambdanya itu berbeda dan real. Oke, sudah 14 menit. Oke, sekarang yang kedua. Yang kedua adalah bagaimana jika lambdanya itu berbeda tetapi imajiner. Ada I-nya nanti ya. Ini, aku mengambil soal nomor 8 di buku saya play juga.
Oke, X aksen sama dengan 2X min Y, lalu persamaan yang kedua Y aksen sama dengan 9X plus 2Y. Langkah pertama sama ya, sudah saya katakan tadi, X-nya dimisalkan AE pangkat lambda T, Y-nya dimisalkan BE pangkat lambda T. Langkah yang kedua sama, ini disubstitusikan ke sistem persamaannya. Oke, diamati saja ya, tidak usah saya jelaskan. Itu saya jelaskan aja, singkat. Jadi X aksen kan turunan dari X, jadi sama kayak tadi. Turunan dari AE pangkat lambda T adalah A lambda E pangkat lambda T. Karena lambda ini sebenarnya angka. Ya. Nanti lambda akan dicari. Oke, begitu. Langkah ketiga sama kayak tadi. Jadi ini kedua ruas dibagi E pangkat lambda T dulu. Jadi E pangkat lambda T-nya hilang semua. Lalu kalau aku ruas kanan ini dipindah ke ruas kiri. Sebenarnya dibalik juga bisa. Yang ruas kiri dipindah ruas kanan juga boleh. Jadi A lambda dikurangi 2A ya. Terus ini min B dipindah jadi plus B. Ini 9A dipindah jadi min 9A. Lalu ini B lambda dikurangi 2B. Oke. Lalu ini kita pindah ke samping ya. Nah, ini tak tulis. Jadi aku mau mengeliminasi A lagi. Jadi untuk persamaan pertama, kedua ruas aku kalikan dengan min 9. Terus persamaan kedua, yang bawah aku kalikan dengan lambda min 2 di kedua ruas. Jadi ini juga jadi min 9B, ini lambda min 2 dikali lambda min 2. Jadinya lambda kuadrat min 4 lambda plus 4B. Lalu saya kurangi. Ini habis ya, jadi 0. Terus sisanya hasilnya adalah min 9B min lambda kuadrat B plus 4 lambda B min 4B gitu ya. Lalu ini disederhanakan biasa, aljabar biasa, ketemulah persamaan kuadrat lambda kuadrat min 4 lambda plus 13. Jadi persamaan kuadrat ini dalam variabel lambda. Jadi kita akan mencari lambda gitu ya. Oke, nah ini kan kalau dibayangkan sepertinya nggak bisa ya. Maksudnya 13 ini kan faktornya 1 dan 13. Jadi aku pakai rumus ABC untuk mencari lambda. Rumus ABC kan min B, B itu koefisien lambda ya. Min B plus minus akar B kuadrat min 4 kali A itu koefisien lambda kuadrat, kali C, konstantanya. C itu konstanta. Jadi ini hasilnya adalah, per 2A. Hasilnya adalah 4 plus minus akar min 36 per 2. Ini imajiner ya. Imajiner karena di dalam akar bilangannya negatif. Itu imajiner. Lalu ini kita sederhanakan saja. 4 bagi 2, 2. Lalu akar min 36 dibagi 2. Nah, 2-nya kita masukkan ke akar. Jadi, akar min 36 per 4. Jadinya akar min 9. Lalu gimana kita memunculkan I-nya? I itu kan sebenarnya akar min 1. I sama dengan akar min 1. Jadi, ini sama dengan akar 9 dikali I. Terus akar 9 kan 3. Terus sorry.
Ini kan akar 9 kali min 1. Jadi akar 9 dikali akar min 1. Akar 9 3, akar min 1 ini. Akar min 1 itu adalah I. Jadi lambdanya adalah 2 plus 3I atau 2 min 3I. Bisa ditulis dengan cara seperti ini, 2 plus minus 3I. Gitu ya. Nah, lalu setelah ketemu lambdanya, sama, kita akan substitusikan ke sini ya. Jadi sama kayak cara yang jenis sebelumnya tadi. Tetapi kalau untuk yang jenis kedua ini, kita cukup mengolah satu lambda saja. Cukup mengolah satu lambda saja. Karena kurang tahu juga. Aku juga ini belajarnya hafalan. Jadi cukup mengolah satu lambda saja. Karena nanti kalau mengolah lambda yang kedua, hasilnya tetap sama. Kalau aku baca di buku, kayaknya gitu. Jadi aku milih lambdanya 2 plus 3I. Ya, terus kita substitusikan ke sini. Jadi ini 2 plus 3I dikurangi 2 ya, tinggal 3I kali A. B, terus min 9A, ini 2 plus 3I kurangi 2 ya, tinggal 3I B. Oke. Nah, ini kita lihat sebenarnya dua persamaan ini juga ekuivalen. Memang secara sekilas nggak kelihatan ya, karena ini ada imajinernya, jadi mungkin susah dibayangkan. Sebenarnya ini ekuivalen. Jadi kalau persamaan yang atas, kedua ruasnya dikali 3I, ya, gini ya, akan sama dengan persamaan kedua. Kan 3I kali 3I itu kan min 9. 3 kali 3, 9. Akar min 1 kali akar min 1, min 1. Oke, gitu. Jadi aku memilih ini A dan B juga banyak solusinya ya, sama kayak tadi. Aku memilih yang menurutku paling mudah. A-nya aku pilih min 1, B-nya sama dengan 3I. Iya kan? Kalau A min 1 jadi min 3I. Terus supaya ini 0, B-nya plus 3I. Gitu ya. Oke. Nah, lalu langkah selanjutnya juga sama. Disubstitusikan ke sini ya. Karena kita sudah menemukan A, sudah menemukan B, sudah menemukan lambda. Oke. Lalu jadi X-nya sama dengan min E pangkat 2 plus 3I kali T. Jadi A-nya kan min 1, lambdanya 2 plus 3I ya. Terus kali T. Y-nya sama dengan B sama dengan 3I ya. Jadi 3I dikali E pangkat 2 plus 3I kali T. Oke. Begitu. Lalu kita akan mengolah X dan Y ini. Karena kalau yang jenis ini kita perlu mengolah dulu dengan rumus Euler yang sin cos itu di slide selanjutnya. Jadi kita lihat tadi kan X sama dengan min E pangkat 2 plus 3I kali T. Gitu ya. Nah, jadi rumus Eulernya adalah begini. Kita kan udah pernah belajar ini ya. Di yang apa itu sebelumnya, aku juga lupa. Jadi ini minnya kita tinggalkan dulu. Jadi kan E pangkat 2 plus 3I kali T. Karena pangkatnya plus, jadi E pangkat 2T dikali E pangkat 3I T. Lalu nanti dikali min. Ya. Kan ada sifat A pangkat M plus N sama dengan A pangkat M dikali A pangkat N. Ini juga sama. Jadi E pangkat 2T dulu ya. Jadi E pangkat 2T dikali
E pangkat 3IT. Ya, E pangkat 2T. Lalu E pangkat 3IT bagaimana? Nah, E pangkat 3IT inilah yang pakai rumus Euler-nya. Jadi, hasil dari E pangkat 3IT adalah cos 3T tambah I sin 3T. Minnya nanti dulu sebentar. Jadi, ini bentuknya selalu cos dan I sin. Bentuknya selalu itu. Cos ditambah I sin. 3 ini dari sini. T dari sini. Gitu aja. Lalu, karena tadi kan kita masih harus dikalikan dengan min 1 ya. Jadi, taruh di sini. Paham nggak guys? Jadi gitu kan. Kalau tanpa min kan cos 3T plus I sin 3T. Terus dikali min. Jadi min cos 3T plus I dikali min sin 3T. Ini bentuknya pasti cos dan sin. Ini 3 dari sini. T dari sini. Jadi cos plus I sin selalu begitu. Ada I di sinnya. Oke, begitu itu untuk X-nya. Lalu untuk Y-nya. Nah, ini juga sama. Jadi 3-nya dikesampingkan dulu karena ini hanya koefisien. Jadi E pangkat 2T dikali E pangkat 3IT. Ya, E pangkat 2T dikali E pangkat 3IT. Jadi kan sama ya, cos 3T plus I sin 3T. Nah, karena koefisiennya 3I, jadi ini juga dikali 3I ya. Kalau tadi kan koefisiennya min, jadi ini dikali min. Gitu ya. Jadi sebenarnya kalau ini minnya dijadikan apa, taruh di sini, jadi min E pangkat 2T. Terus ini 3I E pangkat 2T, ini nggak ada 3I-nya lagi. Boleh, tapi sepertinya lebih mudah menghitungnya kalau seperti ini. Oke. Nah, terus ini perlu disederhanakan lagi. 3I cos 3T kan sudah seperti ini ya. Tidak perlu disederhanakan. Nah, ini kan I dikali 3I sin 3T. I dikali 3I itu adalah min 3. Karena akar min 1 dikali 3 dikali akar min 1. Nah, lalu kenapa ini penulisannya dibalik? Jadi min 3 sin 3T plus I 3 cos 3T. Karena bentuk umumnya adalah bilangan real ditambah I bilangan real. Jadi yang ada I-nya pasti taruh di kanan. Ini kan I-nya kan sudah hilang ya, jadi min 3 ya. Jadi dia geser ke kiri. Ini ada I-nya, taruh di kanan. Gitu. Ini Y-nya. Nah, terus sudah kita masuk ke langkah terakhir, yaitu menentukan solusi umumnya. Jadi kan tadi saya bilang lambda yang perlu diolah cuma 1. Karena kalau kita mengolah lambdanya 2 min 3I, hasilnya juga sama seperti ini. Kayaknya gitu. Kalau hasil aku belajar di buku. Nah, lalu begini. Jadi kan sebenarnya sama ya, ada 2 pasang solusi. Kayak tadi yang di jenis pertama ya, ada 2 pasang solusi. Nah, 2 pasang solusi itu adalah pasangan pertama ya. Pasangan pertama adalah X yang bagian real. Jadi E pangkat 2T min cos 3T. Lalu Y yang bagian real. E pangkat 2T dikali min 3 sin 3T. Ini adalah pasangan pertama.
Jadi E pangkat 2T dikali min cos 3T ini nanti dikali C1. Ini E pangkat 2T dikali min 3T, min 3 sin 3T dikali C1. Ini solusi yang pasangan pertama. Jadi nanti gini, E pangkat 2T, C1, min cos 3T. Ini juga. Ini kan cuma bentuk distributif gitu ya. Jadi jangan bingung. Gitu. Itu pasangan pertama. Lalu pasangan kedua adalah E pangkat 2T dikali bagian imajinernya. Tapi I-nya nggak usah dipakai. Nggak tahu juga kenapa. Pokoknya gitu. Jadi I-nya nggak usah dipakai. Jadi pasangan kedua adalah X sama dengan E pangkat 2T dikali min sin 3T. Y sama dengan E pangkat 2T dikali 3 cos 3T. Nah ini dikali C2. Gitu ya. Kan I-nya tadi saya bilang hilang. Nggak usah pakai I-nya. Gitu. Jadi pasangan yang kedua kan E pangkat 2T dikali C2 min sin 3T. Terus Y-nya E pangkat 2T dikali 3C2 cos 3T. Gitu ya. Pasangan pertama kedua tuh ini loh. Nah ini kan pasangan solusi pertama, ini pasangan solusi kedua. Maksudku gitu. Jadi kan pasangan pertama kan dikali C1. Pasangan kedua dikali C2. Gitu. Semoga paham ya. Gitu. Ini untuk yang jenis kedua. Yang lambdanya itu berbeda dan imajiner. Tidak real. Oke, 32 menit. Lanjut ke jenis terakhir. Ini yang agak panjang. Oke. Oke. Jadi aku ambil soal nomor 20. X aksen sama dengan 7X plus 4Y. Terus persamaan keduanya, Y aksen sama dengan min X plus 3Y. Langkah pertama tetap sama ya. X dimisalkan A, E pangkat lambda T. Y dimisalkan B, E pangkat lambda T. Langkah kedua juga sama. Ini disubstitusikan ke sini. Gitu ya. Jadi turunan dari X itu kan A lambda E pangkat lambda T. Karena lambda ini angka. Terus ini 7X, 4Y, min X plus 3Y. Lalu kedua ruas dibagi E pangkat lambda T, jadi semuanya hilang. E pangkat lambda T-nya. Lalu selanjutnya kita ke langkah ini. Tetap sama kalau aku caranya yang ruas kanan dipindah ke ruas kiri semua. Jadi A lambda dikurangi 7A. Terus ini plus 4B dipindah ke ruas kiri jadi min 4B. Lalu ini juga sama. Min A dipindah ke ruas kiri jadi plus A. Terus B lambda dikurangi 3B. Oke. Nah, lalu kita pindah ke sini. Aku ingin mengeliminasi A juga. Sebenarnya mengeliminasi B juga boleh. Tapi aku mengeliminasi A. Ya, jadi nah ini mudah ya mengeliminasinya. Jadi yang persamaan pertama tidak perlu dikalikan, cuma perlu dikalikan 1. Karena ini kan koefisiennya 1 ya. Lalu yang persamaan 2 dikali lambda min 7. Jadi ini adalah hasil dari lambda min 7 dikali lambda min 3. Jadinya lambda kuadrat min 10 lambda plus 21. B sama dengan 0. Dikurangi, ini habis, hasilnya 0. Lalu ini min 4B, min lambda kuadrat B, plus 10 lambda B, min 21B. Lalu ini aljabar biasa. Nah, ketemulah persamaan kuadrat dengan variabel lambda, yaitu lambda kuadrat min 10 lambda plus 25. Ini kan akar-akarnya adalah kembar, yaitu lambda sama dengan 5. Nah,
Kalau angka selanjutnya masih sama ya. Kita mengolah lambda yang sama dengan 5 ini. Lambda sama dengan 5 kita substitusikan ke sini. Jadi 5 min 7 min 2. Sini 5 min 3 kan 2 ya. Ini kita juga melihat kalau kedua persamaan ini ekuivalen. Coba kalau persamaan kedua ini, kedua ruas kita kalikan dengan min 2. Kan akan menjadi sama dengan persamaan yang di atas. Lalu A dan B juga banyak solusinya, silakan dipilih. Silakan dipilih yang paling gampang. Aku memilih A sama dengan 2 dan B sama dengan min 1. Kan memenuhi ya. Ini jadi min 4, jadi plus 4 sama dengan 0. Memenuhi kedua persamaan ini. Oke. Sudah ketemu lambda, sudah ketemu A, sudah ketemu B, substitusikan ke sini pemisahan awal tadi. Jadi X sama dengan 2E pangkat 5T, Y sama dengan min E pangkat 5T. Inilah pasangan solusi yang pertama. Itu ya. Pasangan solusi yang pertama. Nah, gimana cara kita mencari pasangan solusi yang kedua? Nah, ini cara yang cukup panjang di sistem yang jenis ini, yang lambdanya kembar. Caranya adalah seperti ini. Kita ke bawah ya. Lambda tetap sama dengan 5. Lambdanya tetap sama dengan 5. Tetapi pemisahan X dan Y-nya itu berubah. Berbeda dengan ini. Kalau tadi yang jenis pertama kan tetap menggunakan pemisahan ini, tapi AB-nya beda. Lambdanya juga beda. Nah, kalau yang jenis ini, pemisahannya perlu diubah. Jadi pemisahannya adalah X sama dengan A1T plus A2 E pangkat 5T. Karena lambdanya juga 5 ya. Terus yang Y sama dengan B1T plus B2 kali E pangkat 5T. Pemisahannya selalu seperti ini. Untuk yang jenis ketiga ini. Jadi A1T plus A2. B1T plus B2. Ini A1, A2, B1, B2 nanti kita akan mencarinya. Jadi ini adalah angka sebenarnya. Ini penamaan tok gitu ya. A1, A2, B1, B2. Tapi A1-nya dikali T. B1 juga dikali T. Oke. Ini pemisahan untuk kita mencari pasangan solusi yang kedua. Nah, ini tak sederhanakan aja, ini tak distributifkan. A1T dikali E pangkat 5T plus A2 kali E pangkat 5T. Biar nggak bingung. Lalu, ini kita substitusikan ke soal awal, sistem soalnya. Ini kan X ya, ini kan Y. Jadi kita perlu menentukan turunan dari X dulu, turunan pertama dari X. Kita lihat, kita pelan-pelan ya. Fokus ke X sama dengan ini. Kita akan mencari turunan dari ini. Kita akan mencari dulu turunan dari ini ya. Lalu nanti ditambah turunan dari ini. Oke, turunan dari A1T E pangkat 5T. A1 ini kan koefisien angka, jadi kita bisa kesampingkan dulu. Lalu ini T dikali E pangkat 5T. Jadi ini kan variabel ya. Jadi ini fungsi semua. Jadi kita perlu menggunakan UV. Turunan U kali V kan sama dengan U aksen V plus UV aksen. Itu ya. Yang apa? Turunan perkalian fungsi itu loh. Jadi pertama-tama kita yang diturunkan T-nya dulu. Jadi A1 dikali 1 kali E pangkat 5T. Karena turunan dari T adalah 1. Jadi ini diturunkan terhadap T ya. Diturunkan terhadap T. Ini ya, A1 E pangkat 5T. Terus setelah itu kita turunkan yang E pangkat 5T.
turunannya kan 5E pangkat 5T. Jadi A1 dikali T dikali 5E pangkat 5T. Jadi turunan ini selesai ya. Sekarang turunannya ini. Ini A2 koefisien kali E pangkat 5T. Jadi biasa aja. Jadinya 5A2 E pangkat 5T. Oke, ini adalah X aksen. Lalu sama dengan 7X. Ya, tinggal 7 dikali X tambah 4Y. 4 dikali Y. Terus ini aku yang ruas kanan, ku pindah semua ke ruas kiri. Jadi pelan-pelan ya. A1 E pangkat 5T. Ini enggak ada, di sini enggak ada juga ya yang A1 tok, enggak ada kan? Adanya A1T. Ini tetap. Terus ini sekarang 5A1T. 5A1T. Nah, dengan ini ada 7A1T E pangkat 5T dipindah jadi 5 dikurangi 7 ya. Jadi min 2 A1T E pangkat 5T. Terus 5A2, 5A2 dengan ini. Ini adalah 7A2. Jadi kalau dipindah 5 dikurangi 7, min 2A 2 min 2A2 E pangkat 5T. Lalu ini yang B kan nggak ada temannya di sini, lalu dipindah aja. Ini kan plus 4B1T dipindah jadi min 4B1T. Ini plus 4B2 dipindah min 4B2 sama dengan 0 ya yang diruaskan karena sudah habis semua yang di ruas kanan. Lalu kedua ruas kita bagi dengan E pangkat 5T. Jadi E pangkat 5T hilang. Jadi gini ya. Nah, lalu kita kelompokkan. Nah, kita kan mau mencari A1 itu berapa, A2 itu berapa, B1 berapa, B2 berapa. Jadi caranya gini. Ini yang nggak ada T-nya kita kelompokkan jadi 1. A1 min 2A2 min 4B2. Yang ada T-nya kita kelompokkan juga jadi 1. Min 2A1T min 4B1T. Nah, ini kan sama dengan 0. Jadi ini berarti suatu konstanta ya, karena kan A1 itu angka, A2 angka, B2 angka. Jadi ini harus sama dengan 0. Nah, lalu ini. Ini kenapa sama dengan 0? Karena min 2A1 kan koefisiennya T. Min 4B1 koefisiennya T juga. Jadi harus 0 koefisiennya. Supaya 0 kali T gitu loh. Kan jadi 0. Oke, kita dapat 2 persamaan. Tadi kan ini kan kita mengolah yang X ini ya. Lalu kita mengolah yang Y. Mengolah yang Y. Sama, caranya sama. Nggak usah dijelaskan ya. Sama, jadi kita menentukan Y aksen dulu. Ini mirip dengan ini nanti. Terus min X plus 3Y. Terus nanti kita ketemu seperti ini ya. Yang konstanta tok kan B1 plus 2B2 plus A2 sama dengan 0. Lalu yang koefisien T-nya kan 2 A1 plus 2B1 ini dibalik. Komutatif. Sama dengan 0. Koefisien T juga sama dengan 0. Jadi biar nggak bingung ya. Jadi ini yang maka ini itu apa ya? Setara dengan ini. Kan kita untuk mencari A dan B itu kan ada 2 persamaan kan. Kalau ini ada 4 persamaan. Jadi ini sama ini itu sebenarnya setara dengan ini. Oke. Lalu kita menentukan langsung A1 berapa, B1 berapa, A2 berapa, B2 berapa. Ada banyak solusi. Sama kayak ini tadi. Ada banyak solusi. Aku memilih, jadi aku ngerjain yang ini dulu. Min 2A1 min 4B1 sama dengan 0.
ini dan ini tuh kan ekuivalen ya. Jadi aku memilih A1-nya 2, B1-nya min 1. Memenuhi ya. Ini juga memenuhi di sini. Terus kita substitusikan A1 sama dengan 2 dan B1 sama dengan min 1 ke sini. Ini kalau A1-nya 2, B2-nya min 1 ketemu A2-nya 3. Ini B1-nya min 1, A2-nya 3 ketemu B2-nya min 1. Jadi kita ulangi ya. Jadi yang bebas itu adalah ini. A1, B1 ini bebas. Terus hasilnya dimasukkan ke sini. Nanti ketemu A2 dan B2. Oke, kita sudah menemukan A1, B1, A2, B2. Kita substitusikan ke sini. Gitu ya. Kan sama ini. Udah ketemu A, udah ketemu B, substitusikan ke sini. Ketemu A1, B1, A2, B2, substitusikan ke sini. Sebagai pasangan solusi yang kedua. Ini udah di sini. Nah, jadi gini ya. Ini kan A1T plus A2 kali E pangkat 5T. Ini B1T plus B2 kali E pangkat 5T. Ini dihiraukan saja. Tidak usah dihiraukan. Inilah jawabannya, solusi umumnya. Jadi tadi pasangan solusi yang pertama dikali C1, ya toh. Jadi 2C1E pangkat 5T, terus Y-nya min C1E pangkat 5T, terus pasangan solusi yang kedua dikali C2. Begitu teman-teman. Untuk yang jenis ketiga memang agak panjang, tapi ya bisa lah. Oke, begitu ya teman-teman penjelasan dari aku 3 soal mengenai apa ini. Aku nggak tahu nama caranya, tapi ini yang terakhir. Oke, semoga bermanfaat dan tetap semangat karena semester corona ini sudah mau berakhir. Jangan lupa berdoa dan terus belajar, memaksimalkan diri di minggu terakhir semester 4 ini. Kita sudah di pertengahan S1 teman-teman. Setengah perjalanan lagi kita sudah S1. Oke, gitu. Terima kasih ya.